Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul manan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khairu ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin sidang Jumat Ihwatul Iman, negara Indonesia ini bukan negara Islam. Namun sekalipun bukan negara Islam, tapi negara Indonesia ini adalah negara beragama. Artinya semua warga negaranya wajib bertuhan, wajib beragama. Yang tidak mau bertuhan, tidak mau beragama, maka tidak layak menjadi warga negara Indonesia. Dari mana dasar hukumnya? Nah, ini yang ingin Khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah kali ini. Hadirin ihwatul iman, negara Indonesia negara beragama. Nah, bicara tentang agama, perlu Khatib tegaskan bahwa tujuan kita beragama ini bukan hanya sekedar untuk hidup, tapi untuk hidup setelah hidup. Maka dalam hidup jangan asal hidup, tapi harus bisa hidup untuk nanti hidup, karena di sanalah sejatinya tempat kita hidup. Hadirin ihwatul iman, bicara tentang kehidupan setelah kematian nanti, itu hanya ada dua pilihan, masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan ketiga. Hanya saja ada yang di neraka selama-lamanya, ada yang harus ke neraka dulu lalu dimasukkan ke dalam surga, dan ada yang bisa masuk surga tanpa harus ke neraka terlebih dahulu. Hadirin sidang Jumat Ihwatul Iman, bicara tentang surga dan neraka ini sudah pasti adanya. Kenapa? Karena hal ini diyakini adanya oleh semua umat beragama. Agama Islam meyakini adanya surga, agama Kristen meyakini adanya surga, agama Konghucu meyakini adanya surga, agama Hindu, agama Buddha meyakini adanya surga. Hanya saja kalau agama Hindu dan Buddha, dia menamakannya bukan surga tapi alam nirwana. Jadi semua agama meyakini adanya surga, meyakini adanya neraka, dan meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Maka kehidupan setelah kematian adalah suatu kepastian, karena hal ini diyakini adanya oleh semua umat beragama. Yang tidak meyakini adanya surga, adanya neraka, ini hanyalah orang-orang ateis dan orang-orang komunis. Maka ateis dan komunis ini ada bukan hanya musuh umat Islam, tapi juga musuh semua umat beragama. Bahkan ateis dan komunis ini adalah musuh negara. Kenapa? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia landasan dasarnya adalah Pancasila. Dan di dalam Pancasila, sila pertama yang paling utama dinyatakan dengan tegas satu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua warga negaranya wajib bertuhan, wajib beragama. Yang tidak mau bertuhan, tidak mau beragama, maka tidak layak menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, Pancasila harus dijaga, jangan pernah mengotak-atik Pancasila. Nah, ini yang menjadi pemicu terjadinya penolakan terhadap rancangan undang-undang HIP yang pernah digulirkan di awal tahun 2020. Dan alhamdulillah rancangan undang-undang HIP walaupun belum dibatalkan, tapi tidak jadi disahkan. Kenapa? Karena banyak yang menolak. Dan yang menolaknya bukan hanya umat Islam saja, tapi semua umat beragama. Tanggal 3 Juli 2020, ormas-ormas lintas agama yang diwakili oleh para pemuka agama Islam, agama Kristen, agama Konghucu, agama Hindu, agama Buddha, semuanya berdemo tegas kompak menolak disahkannya rancangan undang-undang HIP.
Kenapa? Karena mengotak-atik Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ingin dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ormas-ormas lintas agama dan para pemuka agama yakin jika sila pertama ini dirubah, maka akan menyuburkan paham ateis di Indonesia. Nah, jika sebuah negara, warga negaranya sudah banyak yang ateis, maka bisa dengan mudah negara tersebut berubah ideologinya menjadi ideologi komunis. Nah, maka tahun 1945 bertepatan dengan tahun kemerdekaan, sudah disepakati oleh bapak-bapak kita para pendiri bangsa bahwa dasar negara kita itu harus 5 sila, yaitu Pancasila. Dan saat itu sudah disepakati bahwa Pancasila sudah final, artinya tidak boleh berubah sampai kapanpun. Nah, maka untuk selama-lamanya Pancasila itu harus 5 sila, tidak boleh berubah jadi trisila, 3 sila, apalagi berubah jadi ekasila, 1 sila. Hadirin sidang Jumat Ikhwatul Iman, Presiden RI pertama Insinyur Soekarno di dalam pidato terakhirnya menyampaikan dengan tegas kepada rakyat Indonesia agar jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan pidatonya ini sangat dikenal dengan semboyan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, bulan September ini adalah bulan bersejarah, sejarah kelam bangsa Indonesia. Karena di bulan ini, tepatnya tanggal 30 September 1965, pernah terjadi sebuah gerakan yang namanya G30 SPKI. Nah, G30 SPKI adalah sebuah gerakan pemberontakan, pengkhianatan, pembantaian, pembunuhan terhadap para tokoh pahlawan nasional, para tokoh pahlawan revolusi. Hanya dalam 1 malam saja 7 jenderal tewas, dibantai, dibunuh, lalu dimasukkan ke dalam lubang buaya. Nah, ironisnya yang melakukan ini bukan bangsa penjajah, bukan bangsa Jepang, bukan bangsa Belanda, tapi bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Jepang sudah pergi, tidak mungkin bangkit lagi menyerang kita. Bangsa Belanda sudah pergi jauh, tidak mungkin bangkit lagi menyerang kita. Tapi komunisme sangat boleh jadi bisa bangkit lagi, karena komunisme adalah sebuah isme, sebuah ajaran, sebuah paham, sebuah gerakan dari sekelompok warga negara yang ingin merubah ideologi negaranya sendiri. Salah satu upaya mencegahnya yaitu dengan jas merah. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Peringati terus sejarah G30 SPKI agar apa? Agar anak cucu kita, generasi penerus, tahu akan bahaya laten yang bisa ditembulkan dari ajaran komunisme. Hadirin sidang Jumat Ikhwatul Iman, dulu itu di sekolah-sekolah ada mata pelajaran sejarah PKI. Sekarang sudah tidak ada. Sejak tahun 1998, pada saat rejim Orde Baru ditumbangkan, Soeharto dilengsarkan, maka di saat itu juga mata pelajaran sejarah PKI langsung dihapus dari kurikulum pendidikan sekolah. Dan tahun ini, awal tahun 2001, publik dikejutkan dengan hilangnya beberapa tokoh besar pemuka agama dalam kamus sejarah Indonesia yang baru. Dan yang lebih anehnya lagi, justru tokoh-tokoh PKI, orang-orang yang jelas-jelas komunis, jelas-jelas ateis, musuh umat beragama, musuh negara, musuh Pancasila, justru muncul ada dalam kamus sejarah Indonesia yang baru. Padahal tadinya tidak pernah ada. 8 tokoh komunis dari mulai D.N. Aidit sampai Heng Sniplit, tokoh komunis pertama di Asia, semuanya ada dalam kamus sejarah Indonesia yang baru. Nah, hal ini tentu menjadi tanda tanya besar, sehingga mengundang reaksi keras dari tokoh-tokoh ormas besar dan juga dari tokoh-tokoh partai politik oposisi. Para tokoh partai politik koalisi tidak ada yang bersuara. Nah, tokoh-tokoh ormas besar dan tokoh-tokoh partai politik oposisi bereaksi keras sampai-sampai ada desakan untuk meresapel Mendikbud Nadiem Makarim. Nah, karena adanya desakan, akhirnya Dirjen Kemendikbud Farid Hilmar
yang bertanggung jawab dalam penyusunan Kamus Sejarah Indonesia yang baru ini menarik kembali dari peredaran dan berjanji untuk melakukan revisi ulang. Nah, oleh karenanya khotib sebagai warga negara dan juga sebagai umat beragama mengajak kepada semua warga negara dan kepada semua umat beragama, agama apapun, mari kita sama-sama menjaga Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara, Pancasila adalah warisan pusaka yang sudah disepakati oleh bapak-bapak kita, para founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, Pancasila harus dijaga, jangan pernah ada yang mengotak-atik Pancasila. Nah, hadirin sidang Jumat, di dalam Pancasila, sila pertama dinyatakan dengan tegas satu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua warga negara harus bertuhan, harus beragama. Nah, tahun 2014 pernah ada desakan untuk menghilangkan kolom agama di dalam KTP. Dengan alasan tidak ada relevansinya. Nah, padahal jelas ini relevansinya adalah dengan dasar negara, yaitu Pancasila, yang mewajibkan setiap warga negara harus bertuhan dan harus beragama. Maka di dalam kolom KTP diwajibkan setiap warga negara untuk mencantumkan agama yang dianutnya. Nah, pertanyaannya, kenapa di dalam Pancasila kewajiban bertuhan dan bernegara ini disimpan di dalam sila pertama, sila yang paling utama? Jawabannya, karena pendidikan agama sangat penting, baik bagi warga negara maupun bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika semua warga negara dan para penyelenggara negara menjalankan ajaran agamanya masing-masing, maka tidak akan ada yang namanya korupsi, tidak akan ada yang namanya kolusi, manipulasi, gratifikasi, prostitusi, aborsi, judi, dan lain, dan kejahatan-kejahatan lainnya tidak akan ada. Kenapa? Karena semua agama melarang umatnya untuk melakukan. Semua agama mengajarkan, memperingatkan jika umatnya melakukan, maka pasti akan mendapatkan hukuman setelah kematian. Dan semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kejujuran, mengajarkan saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling menghargai, saling menyayangi kepada sesama manusia. Jadi jelas peran pendidikan agama ini sangat penting untuk menjalankan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Barakallah.